Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar kambing tak dapat lari. Karena jawab salam belum semangat, bagus saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat naik pangkat, Pak Somad jual tomat. Karena salam telah semangat, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mukhtaril mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatid, para ustadz, para tengku, yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tenggara beserta Ibu, yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Bapak-bapak yang bergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Bapak Sekda, Bapak Kepala Dinas, instansi dan jawatan, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah kita semua dicatat Allah sebagai calon penghuni surga kelak, amin ya rabbal alamin. Masalah narkoba, saya makmuman kepada apa yang disampaikan Pak Bupati tadi. Hari ini kita melihat kekhawatiran dari orang tua kita sebagai pengaminan dari firman Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Ini adalah penegasan Allah. Seharusnya setiap kamu, kata Allah, sebagai orang tua atau yang dituakan, merasa khawatir, merasa takut, merasa bimbang kalau seandainya engkau dipanggil Allah, engkau tinggalkan generasi-generasi yang lemah imannya, lemah ilmunya, lemah akhlaknya. Kalau generasi kita di Aceh Tenggara narkoba telah merajalela, saya khawatir ke depan kita sulit mencari pemimpin-pemimpin yang mampu meneruskan perjuangan Bapak Bupati kita ini. Sebelum masuk ke Isra, saya memperkuat masalah narkoba dulu. Tapi kita lihat di kucing, saya yakin kucing nggak mau makan. Kenapa? Dia tahu ada yang lihat. Tapi sedikit kita ngelak, sedikit kita berpaling. Jangankan hidangan untuk kucing, makanan kita pun dimakan. Dasar kucing. Kucing. Tahu kucing? Kenal kucing? Ya, itulah kucing. Ini persis
Seperti ada nih, ada perwakilan Pak Kapolres, ada anak muda hobi ngetrek malam-malam, balap liar, balap, ada lampu merah lewat, tahu-tahu ada lantas, berhenti, siap Pak, ada SIM, ada Pak, helm pakai Pak, STNK lengkap Pak, lihat lampu merah, lihat Pak, kenapa nyerobot? Saya nggak lihat, ada Bapak. Kualitas disiplin kita baru berjalan ketika ada yang kita takuti. Yang bahayanya, kita sekarang disiplin takut atasan, tak takut Tuhan. Betul? Ini yang jawab anak-anak. Yang jawab anak-anak. Inilah, padahal Islam telah mengajarkan, ini buktinya, syahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu disiplin. Disiplin apa? Disiplin akidah. Apapun ceritanya, apapun masalahnya, saya tetap bertuhankan Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Muhammad Rasul terakhir, tidak ada Nabi setelah Muhammad, titik. Indonesia kan sekarang lagi rame-ramenya pasar calon menjadi Nabi. Banyak kali mendaftar diri jadi Nabi. Ahmad Musadek itu pelatih badminton, ngaku dapat wahyu angkat diri jadi Nabi, pelatih badminton. Ada Sayuti namanya, ada Sayuti. Makanya kalau bikin nama tuh jangan nama pasaran. Coba lihat nama Ustadz, nggak ada satupun, jarang orang lihatnya, karena nggak ada orang mau bikin nama macam saya. Tukang cukur, tukang pangkas ngaku dapat wahyu jadi Nabi, tukang pangkas. Lia Eden, ini yang paling parah, bukan ngaku Nabi, Jibril. Kita wajib dan patut bertepuk tangan semangat kepada polisi kita. Polisi Indonesia mecahkan rekor dunia. Yang ditangkap bukan cuma teroris, Jibril pun ditangkap. Allah. Yang paling parah, menurut data dari Kementerian Agama beberapa tahun yang lalu, itu jarak di batas Jawa Tengah dan Sunda, Jawa Barat, itu ada satu perkumpulan yang menamakan mereka Islamnya, agamanya agama Jasun, agama Jawa Sunda. Siapa nabinya? Syekh Tugimin. Nama syekhnya, nabinya Tugimin. Masya Allah. Coba selawat pakai nama itu, nggak mantap tuh. Kalau kita kan ya Habibi ya Muhammad, kan semangat, semangat nggak? Semangat. Coba dirubah ya Habibi ya Tugimin. Allah. Isra Mi'raj mengajarkan kita iman terlebih dahulu. Itu akidah, akidah syahadat, disiplin akidah. Salat nih, oleh Rasulullah Isra Mi'raj kan salat, itu disiplin waktu. Kalau sudah azan berkumandang, salat. Ada pertanyaan, siapa yang pandai jawab? Kan cerita Nabi dari Masjidil Haram menuju ke Palestina sampai berjumpa sama Allah kan naik burak tuh. Betul apa betul? Betul. Coba lihat, Isra dan Mi'raj ada dua fase. Yang pertama Haram ke Aqsa, itu horizontal. Yang kedua Aqsa tembus ke langit, vertikal. Apa yang ingin diajarkan? Isra Mi'raj mau mengingatkan kita, ada hidup setelah, ada mati setelah hidup, ada akhirat setelah
dunia. Artinya apa? Kalaulah seandainya kita sadar bahwa dunia hanyalah sementara saja, kalaulah dunia tidaklah akan abadi selamanya, kita pasti meninggalkan dunia, maka persiapkan bekal dan dirimu. Nah, coba saya masuk lagi. Tadi kudis kurang disiplin. Ada kaitan dengan yang nomor 2. Penyakit yang kedua kita ambil kutil, kurang teliti. Kalau kurang teliti bahaya. Sekarang zaman entertain. Ustadz sama dukun tipis bedanya. Lihat pemburu hantu di TV pakai surban, luar biasa. Ada cerita, ini ada wartawan banyak di sini nih. Saya ceritakan wartawan sedikit, tapi bukan wartawan sini, wartawan sana. Ini perlu teliti tadi. Contoh, di suatu jalan terjadi tabrakan, satu korban meninggal, ramai orang. Ada wartawan mau ngeliput berita, cuman karena padat orang bingung cara masuk, sulit, diputar otak. Oh iya, minggir, kata abang wartawan satu orang. Minggir, kenapa kau minggir? Saya mau lihat korban. Memang saudara siapa yang korban? Saudaranya korban. Oke, masuk. Karena ngaku saudara, dibuka tuh, teng semua lempang kiri. Sampai dekat korban, pucat pasi wartawan tuh. Kenapa? Yang korban anak monyet. Sudah terlanjur ngaku saudara, mau cari berita. Allah. Maka kita perlu teliti. Sekarang ini kita dihadapkan dengan dua pilihan. Ini kan karikatur Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW sampai di Masjidil Aqsa, Rasul disuguhkan dua minuman. Yang pertama minum susu, yang kedua minum khamar. Ini gambaran hidup. Semua kita setiap hari disuguhkan dengan dua pilihan. Ada baik, ada tidak baik. Ada yang jelek, ada yang tidak jelek. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Itu pilihan. Kalau seperti lagunya Ari Wibowo itu jelas, madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Itu alamat jelas. Kalau sudah tahu madu di kanan, racun di kiri, masih milih yang kiri, bodoh. Teliti. Rasul disuguhkan minuman. Ya Muhammad, kata Jibril, silahkan minum. Itu ada 2 gelas. Alhamdulillah, Rasul pilih saat itu susu. Untung nggak Rasul pilih khamar. Untung nggak Rasul pilih tua. Kenapa? Kalau sempat itu terpilih pada tenggen semua kita nih. Walaupun coba, padahal pada kenyataannya meskipun Rasul pilih susu, narkoba masih merajalela kok. Sekarang yang canggihnya, narkoba bukan hanya dalam bentuk pil saja, masuk ke donat, masuk ke roti, masuk ke permen, masuk ke bonbon, masuk kemana-mana. Korban narkoba bukan hanya orang tua, bukan hanya orang kaya, orang miskin kena narkoba. Anak SMA, SMP, yang sekarang lebih parah, SD masuk narkoba. Luar biasa. Ini memang kalau kita tidak antisipasi mulai saat ini, generasi muda Aceh Tenggara akan terputus ini. Maka perlu kita teliti. Yang ketiga, penyebab Isra Mi'raj tetap eksis untuk diperingati. Karena setelah konon cerita Rasul turun, kita kan pernah saya bilang, kita ini kadang-kadang masuk kelompok PSMS, pasukan sholat maghrib saja. Dan maghrib melilah bayi Allahu Akbar, pakai jawaban babu tasbih. Nah kayak si puto matu acan ke puto. Sholat hukumnya wajib,
Jadikan itu kebutuhan, karena itu oleh Rasulullah. Bu, ini yang ibu yang mana ini? Kalau bapak pergi keluar kota bawa oleh-oleh, kira-kira ibu makan nggak oleh-oleh? Kenapa ibu makan? Karena yang bawa kekasih hati makan. Inilah Rasul. Kita ngaku cinta Rasul, kita ngaku umat Rasul. Rasul yang kita cintai bawa oleh-oleh, oleh-olehnya sholat. Masa nggak mau sholat? Ada intermezzo sedikit. Ini ibu bapak nih nggak tahu, saya baca di internet, ternyata makin hari usia perkawinan itu nomor HP itu berubah namanya. Yang pernah baca pasti tahu itu. Kalau masih pacaran namanya di HP itu tahu. Oh, my sweetie lah, my love lah. Pacaran masih pengantin baru, wah, belahan jiwa lah. Udah punya anak satu, mama polan lah. Udah 5 tahun nikah, bos besar lah. Udah 10 tahun, mabes Polri negara udah. Yang terbaru, yang sudah punya cucu, lihat namanya KPK. KPK bandeng lamun, Allah karim. Itu survei yang di sana. Kalau di sini mah insya Allah enggak beda. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, calon penghuni surga yang dirahmati Allah. Nah, ini momentumnya. Kita kadang-kadang PSMS, ada juga yang PSDS. PSDS artinya apa? Persatuan sholat 2 kali setahun, Idul Fitri sama Idul Adha tok. Mau cerita lagi? Mau? Tapi maaf kalau ada yang tersinggung. Bukan niat menyinggung, tapi yang tersinggung alhamdulillah. Ada kerbau. Pertama tapi tidak tahu dah kerbau. Kenal kerbau? Kenalan di mana? Sawah. Ada kerbau baru melahirkan. Karena yang melahirkan kerbau otomatis anaknya anak kerbau. Kenapa anak kerbau? Karena ibunya kerbau. Setelah melahirkan namanya pun anak-anak kan nyusu. Kemana dia nyusu? Ke ibunya, kerbau. Lagi enak-enak nyusu terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid Taqwa. Terkejut anak kerbau. Atai, mak, suara apa tuh mak? Ini umpamanya. Umpama. Kan nggak mungkin kerbau bicara. Ini kan biar kalian tahu. Ya adik-adik ya. Nah, jadi pelajaran nih. Mak, itu suara apa nak? Itu suara azan aku. Oh azan mak ya. Azan tuh apa mak? Azan tuh manggil orang sholat nakku. Oh, siapa yang sholat mak? Manusia anakku. Oh, jadi manusia kalau ada azan dia sholat mak? Iya. Sudah cukup pertanyaanmu nakku? Sudah. Yusuf. Lanjutkan. Selang-selang berikutnya dia lihat ke depan ada orang yang gerupus. Ada yang ngangkat sarung, ada yang pakai celana, ada yang pakai surban, ada yang bawa tasbih. Mak, itu